Saudara, jelang laga Indonesia melawan Australia, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong berjanji Timnas akan berjuang menampilkan permainan terbaik. Sinteyong menyebut meski tidak mudah melawan Australia, namun ia optimistis skuad Garuda akan beri permainan terbaik. Sinteyong ditemani bek Justin Hubner menggelar konvers jelang pertandingan melawan Australia pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK. Taeyong menyatakan tidak mudah melawan Australia karena secara peringkat Indonesia ada di bawah Australia. Namun Sinteyong berjanji timnas akan berjuang dan tampilkan permainan terbaik besok malam. 선수들은 절대 포기하지 않고 어떻게 하든 흐름에서 모두가 멋진 경기를 준비되어 있다고 보시면 되겠습니다. 내일 경기 멋지게 한번 최선을 다해보겠습니다. Dan saudara, untuk mengetahui persiapan Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 besok, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan di GBK Senayan, Jakarta. Niko, selamat malam. Kesiapan timnas hadapi Australia terkait juga dengan susunan pemain kedua tim ini seperti apa, Niko, sejauh ini yang Anda ketahui? Ya, selamat malam Niluh dan juga saudara. Pada hari ini digelar latihan yang dilakukan oleh Timnas Australia dan juga Timnas Indonesia. Timnas Australia sendiri ini telah melakukan sesi latihan di Stadion A, Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan menggelar latihan di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta. Adapun ada beberapa catatan yang diberikan oleh pelatih Sinteyong terhadap nantinya untuk mempersiapkan anak asuhnya untuk melawan Australia di laga besok. Ini adalah stamina. Stamina ini yang nantinya digarisbawahi oleh Sinteyong karena penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia ini juga cukup melelahkan seperti itu ya. Apalagi untuk kiper Martin Paes. Yang kiper Martin Paes ini yang harus terbang dari Amerika Serikat ke Arab Saudi lalu harus kembali terbang menuju Indonesia untuk melakoni laga Indonesia melawan Australia. Dan sementara untuk susunan pemain sendiri nantinya Indonesia diprediksi akan memasang kembali kiper andalannya, kiper terbaru andalannya yakni Martin Paes. Lalu kemudian di posisi back nanti ini diprediksi ada Rizky Ridho, Jay Itzes dan Calvin Verdong. Dan untuk nama Justin Hubner ini diprediksi akan masuk sebagai skuad di Timnas Indonesia besok. Namun Sinteyong sendiri tidak menjamin Justin Hubner ini akan bermain sebagai back dari sebagai starter atau bermain dari menit awal. Dan kemudian di lini tengah ini ada Tom Haye, ada Ivar Jenner, ada Nathan Choaon, dan juga ada Sandy Walsh yang akan menggalang permainan di lini tengah Timnas Indonesia. Dan kemudian di depan Sinteyong masih dipastikan mempercayai Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, dan juga Rafael Struijk yang akan bermain melawan Australia besok. Dan dari Australia sendiri berdasarkan statement dari kapten Timnas Australia Matthew Ryan bahwa timnya nanti akan mewaspadai Indonesia karena Indonesia sudah memiliki gaya bermain sepak bola ala sepak bola Belanda seperti itu ya. Dan kemudian hasil imbang melawan Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia kemarin inilah yang menjadi modal Indonesia harus bisa memenangkan laga melawan Australia untuk mendapatkan poin penuh. Baik, Niko, kalau dari tim sudah begitu siap untuk menghadapi Australia, kalau dari GBK-nya sendiri stadion seperti apa? Ya, Niluh dan juga saudara, berdasarkan kesiapan Stadion Gelora Bung Karno sendiri ini tadi sudah ditinjau oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan juga yang sekaligus Ketua PSSI bahwa rumput Stadion Gelora Bung Karno ini sudah siap untuk laga Indonesia melawan Australia setelah sebelumnya menjadi sorotan karena rumput GBK ini dinilai jelek setelah adanya beberapa konser musik yang digelar di Gelora Bung Karno. Dan itu yang nantinya menjadi nilai tambah juga bahwa Indonesia bisa main di kandang dan juga hasil imbang melawan Arab Saudi dan nantinya Indonesia bisa menang melawan Australia di laga besok. Niluh.
stadion sudah siap, begitu juga dengan timnas sudah siap. Kita akan nantikan pertandingan besok. Terima kasih Niko Anggriawan, jurnalis Kompas TV atas informasi Anda langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara, Indonesia akan berhadapan dengan Australia Selasa besok usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C Jumat pekan lalu. Bagaimana saudara peluang Garuda Muda mengalahkan Australia besok hingga peluang menuju Piala Dunia 2026 mendatang? Kita kupas lebih dalam lagi saudara bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bung Joy, kalau kita bicara soal timnas versus Australia dalam sejarahnya, ini Indonesia baru satu kali ya menang melawan Australia. Saya lupa tahunnya begitu. Tapi kalau Anda melihat track record perjalanan kita versus Australia ketika berhadapan dengan Australia, bagaimana peluangnya besok ini? Ya, kadang-kadang dalam sepak bola, bukan kadang-kadang, malah seringkali track record itu tidak berpengaruh. Karena memang situasinya udah sangat berbeda, apalagi sekarang Indonesia kan tim yang sama sekali berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Sekarang kan hampir ketika kemarin melawan Arab Saudi 9 pemain adalah pemain diaspora yang besar di Eropa dengan disiplin Eropa, dengan gesture Eropa. Jadi memang timnya sudah sangat-sangat berbeda. Jadi memang kalau bicara peluang, saya rasa dengan kemarin menahan Arab Saudi di Jeddah. Padahal banyak orang mengatakan, waduh Arab Saudi berat nih, tapi ternyata bisa main imbang, dan itu start yang sangat bagus. Dan sekarang menghadapi Australia dengan rekor yang tidak begitu bagus, tapi itu rekor harap dilupakan saja, karena sekarang timnya berbeda, confidence sangat tinggi, dan pemain-pemain juga sudah punya chemistry yang menurut saya cukup bagus ya, meskipun seperti Martin Paes baru bergabung, tapi yang lain pemain diaspora begitu bergabung juga langsung tune in. Jadi rasanya sih tidak ada masalah dengan tim. Hanya saja memang barangkali di lapis kedua pemain cadangan harus meningkatkan portofolionya supaya bisa bersaing di level atas sama dengan starting line up. Ini yang masih menjadi PR bagi Sintayong. Tapi saya rasa sih sudah 2-3 hari sejak lawan Arab Saudi pasti semua kekurangan sudah diperbaiki, dan saya yakin Sintayong masih akan mempergunakan strategi yang sama. Karena memang itu strategi yang dia sukai dan pemain pun sudah sangat paham. Strategi yang sama dengan pemain yang sama begitu Anda lihat mungkin? Hampir sama, kemungkinan memang ada beberapa perubahan karena kan Hubner sudah bisa main. Sementara kemarin yang main di posisi Hubner, Sandy Walsh juga nggak jelek-jelek amat gitu. Malah menurut saya lini belakang adalah salah satu lini dengan departemen terbaik selain lini tengah ya. Jadi barangkali mungkin yang akan agak berubah di lini depan. Karena saya dengar Rafael Strijk juga cedera. Sementara penggantinya menurut saya juga masih harus beradaptasi dengan situasi pertandingan yang menurut saya intensitasnya sangat tinggi. Karena bagaimanapun ini adalah pra-Piala Dunia. Dan semua orang berharap bahwa Indonesia bisa memenangi laga melawan Australia di GBK. Jadi barangkali yang agak masih mengkhawatirkan memang lini depan. Karena kan lini depan sejauh yang saya amati dalam 3 atau 4 pertandingan terakhir memang ketajamannya kurang. Nah ini yang masih menjadi PR dan masih harus diselesaikan oleh Sintayong. Tapi saya rasa sih di depan gemuruhnya publik di GBK, asal jangan malah jadi grogi ya. Kalau confidence-nya tetap tinggi, tidak overconfidence, bermain enjoy, seperti Indonesia pernah mengalahkan Jordania di U23 dengan permainan yang sangat apik gitu ya. Harusnya sih bisalah menang melawan Australia, meskipun Australia ini tim yang lebih berpengalaman daripada tim yang lain ya. Bahkan dibandingkan dengan Arab Saudi, tim ini menurut saya jauh lebih matang. Tapi bagaimanapun ini adalah bermain di kandang Indonesia. Apa yang perlu diwaspadai dari Australia? Australia baru aja kalah lawan Bahrain. Dia ibaratnya singa yang terluka, dan kemungkinan besar dia juga akan menyerang frontal. Dengan ketangguhan fisik mereka juga, main jam 16.30 nggak ada masalah bagi mereka. Dan rasanya sih physical presence-nya bisa diimbangi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Tapi memang Australia lebih rapih mainnya dalam
menurut saya dalam building dari belakang lebih rapi. Tapi Indonesia punya strategi yang tepat menurut saya. Tapi kalau misalnya dari fisik Indonesia bagaimana, kan Sinteyong juga sempat menyatakan tim lumayan kelelahan juga. Kita lihat pertandingannya, perjalanannya lagi seperti itu. Bagaimana Bung Joy? Ya, Australia juga perjalanan kan 8 jam mungkin ya ke sini. Jadi menurut saya kondisinya harusnya tidak jadi alasan gitu ya. Ya, jadi mungkin sama-sama terbang sekitar 8 jam kan. Jadi mungkin dia terbang dari saya nggak tahu dia terbang dari mana, tapi ke Jakarta kan kira-kira 6 sampai 8 jam gitu. Jadi memang mereka juga lelah lah, habis main dan kalah lagi. Artinya Indonesia itu kan draw tapi berasa menang, harus melakukan perjalanan ya happy aja gitu loh. Sementara Australia stres gitu kan, bahkan mereka latihan pun harus ditutupi kain hitam gitu. Ya kan, supaya mereka benar-benar fokus, tidak boleh diintip oleh siapapun, karena memang intensitasnya sangat tinggi, mereka sangat stres, tapi mudah-mudahan nggak keluar sebagai singa yang terluka ya. Karena kalau dia sebagai singa yang terluka memang harus diwaspadai. Tapi saya rasa Indonesia juga sudah confidence sangat tinggi, apalagi para pemain sudah juga mendapatkan, saya rasa sudah mendapatkan istirahat yang cukup, meskipun perjalanan panjang dan bermain di kandang sendiri memang jauh berbeda. Harusnya sih di atas kertas Indonesia bisa memetik 3 poin. Oke. Bung Joy, kalau tadi Anda sebutkan bahwa ya bermain di kandang sendiri, itu harusnya bisa jadi satu hal yang memberi keuntungan lebih untuk Indonesia, begitu? Di mana-mana di seluruh dunia, kalau main di kandang sendiri biasanya ada tenaga lebih. Ada penonton ke-12 kan gitu loh. Tapi ada juga tim yang main di kandang sendiri justru grogi. Nah, ini mudah-mudahan sih tidak terjadi pada Indonesia. Tapi melihat susunan pemain yang sudah ada di dalam tim, pemain yang sangat berpengalaman, menurut saya itu tidak akan terjadi. Dan bermain dimanapun kan, kemarin bermain di Jeddah aja, terutama babak pertama ya, mereka kan bermain sangat lepas, enjoy. Bahkan mereka bisa mau mengambil resiko, melakukan banyak penetrasi dari lini tengah, melakukan banyak sekali tackling di lini tengah, intercept. Saya rasa sih tidak ada masalah main di GBK, malah harusnya lebih bagus ya. Bung Joy, Sinteyong dan juga banyak pihak itu menyebut bahwa timnas ini jadi kuda hitam di Asia. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana potensi kita ini ke depan? Ya, dengan hasil kemarin memang ini awal yang bagus ya, menahan Arab Saudi di Jeddah. Tapi memang perjalanan kan masih panjang. Kita akan lihat setelah hasil lawan Australia, kalau menang, Indonesia benar-benar akan menjadi kuda hitam. Karena kan prediksinya Indonesia ini kan berada di grup yang paling neraka. Karena semua yang ada di grup di C ini, semua adalah tim yang berada di peringkat 1 di pot masing-masing, kecuali Bahrain. Jadi memang kalau dibilang pra-Piala Dunia kan semuanya neraka. Enggak, Indonesia paling neraka. Karena semuanya adalah tim yang berada di peringkat pertama pot masing-masing kecuali Bahrain, ya kan? Jadi menurut saya memang beban Indonesia jauh lebih enak ya, karena dalam tanda kutip tidak diunggulkan, tapi kemudian malah bisa bermain lepas. Dan ini yang harus dimanfaatkan oleh pasukannya Sinteyong. Karena justru tidak diunggulkan, mereka harusnya bisa bermain lebih lepas. Karena kalah pun kan nggak apa-apa melawan tim-tim yang hebat gitu kan. Tetap bangga rasanya begitu ya. Bung Joy, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Kita akan nantikan bersama bagaimana Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia besok malam. Terima kasih Bung Joy. Sama-sama, terima kasih. Dan saudara, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda berikut ini. Kami akan hadirkan kisah inspiratif tentang kepedulian komunitas untuk merawat sungai. Tetaplah bersama kami.